Enggak, Oke, santai-santai. siap. Kan udah Oke. ngasih waktu. Berarti emang Oke. nggak apa. Kakak apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Baik. Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin sekarang dicepetin aja, dilangsungin aja ya, Kak, dari sekarang. Oke, boleh. Mungkin pertama kita perkenalin dulu, Kak, dulu sendiri masing-masing ya, Kak. Pertama aku Muhammad Eliasa, biasanya dipanggil Isa, dari FSRD ITB Cirebon angkatan 2020, sama yang semua juga asalnya dari Bandung. Boleh. Halo Kak. Dekat lah ya. Halo Kak, aku Sepira Madaya Hawati, biasa dipanggil Sepira, asalnya dari Jakarta. Oke, Safira Jakarta. Halo Kak, aku Ken Kaila, biasa dipanggil Ken, aku dari Jakarta. Oke, Ken Jakarta juga. Devi, biasa dipanggil Devi, asal dari Jakarta juga. Siapa tadi? Nggak kedengeran? Namaku Nikita Devi, biasa dipanggil Niki. Oh, Nikita. Berasal dari Jakarta. Semuanya aja Jakarta. Iya. Emang kebanyakan kita juga Jakarta, Kak. Oke, mungkin Ilyas doang nih yang Bandung ya? Iya, Kak. Oke, paling jadi kita di sini nggak mau wawancara mengenai Ria dan prospek kerjanya setelah kuliah gitu, Kak, untuk tugas mata kuliah dasar seni rupa dan desain. Jadi mungkin boleh. Oke, pertanyaan langsung aja. Kak, boleh tahu nggak nama panjangnya siapa? Terus dulu dari angkatan berapa? Jalur minatnya apa? Terus asalnya dari mana? Oke, perkenalan dulu berarti ya, giliran aku. Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifan Ajki Maulid, angkatan Kria 2016, angkatan pertama pokoknya. Asal dari Garut. Udah sih kalau asal iya, tapi kalau gede di Bandung. Jurusan kakak peminatnya apa Kak? Peminatannya? Oh iya, Kria tekstil. Jarang sih cowok tekstil, ya gitu lah. Terus Kak, untuk waktu kuliah dulu kakak favorit mata kuliahnya apa? Sama apa ya, mata kuliah yang paling nggak disukai juga apa? Kalau favorit sih lebih ke serat alam. Nanti di Kria 3, nanti tingkat 3 baru belajar itu, semester 2. Itu paling asik karena apa ya? Karena seru aja gitu, bagaimana pertekstilan itu berawal dari alam gitu. Misalnya ngebuat benang dari katun, dari rami, itu semuanya belajar. Pewarnanya juga dari alam, dari mulai indigo, secang, dan lain-lain itu belajar, jadi asik aja. Ada kimianya juga, jadi asik. Itu sih. Kalau yang nggak disukain, apa ya, yang nggak disukain kayaknya hampir semua suka deh, kecuali TPB. Yang aku gak suka itu gambar konstruksi. Masih ada nggak sih kalian? Masih, Kak, masih ada. Kebanyakan narasumber kita juga itu, Kak, pada nggak suka gambar konstruksi. Iya, itu ngapain sih ada gitu. Nggak ada canda-canda. Emang itulah. Apalagi dosen pertamanya itu waktu maksudnya pas angkatan pertama itu agak tegas banget gitu dosennya. Beda sama angkatan kalian atau angkatan sebelumnya. Dosen kami itu lebih tegas waktu itu. Jadi agak males aja, tiap minggu tugasnya gede-gede gitu. Dulu mata kuliah pilihan yang pernah kakak ambil itu apa? Wah, kalau saya mah termasuk mahasiswa apa ya, yang so rajin gitu. Jadi banyak banget mata kuliah pilihan yang diambil. Dari luar prodi juga banyak. Dari mulai kewirausahaan, KKN, pernah juga ambil kimia, itu gak jelas tapi seru banget. Kimia dasar juga pernah ambil. Banyak lah yang
Kalau di dalam fakultasnya desain grafis, grafis, lukis pernah, teknik pembuatan kertas pernah, mata kuliah pilihan, udah sisanya antropologi dan lain-lain yang teori gitu. Kalau bahasa sih nggak pernah ambil. Oke. Kakak punya ini nggak tugas favorit gitu nggak kak? Kayak seru gitu ngerjainnya. Paling suka tugas itu gitu. Ini sih reka struktur. Kalau nanti kalau udah masuk tekstil, kalian belajar kayak nganyam, ngerajut, ngetenun, yang kayak gitu-gitulah. Kayak itu tuh bedanya. Nanti juga kalau kalian di sini ada yang mau masuk keramik, tugas studio tuh paling asik karena bisa ngerjain bareng, terus bisa ngelakuin yang lain. Misalnya kalau sambil ngerajut bisa sambil nonton film, yang keramik juga sambil muter, bisa sambil ngobrol sama yang lain atau karaokean. Itu asik banget sih, apalagi kalau udah ada studio. Cuman sayang banget kalian online, jadi nggak ngerasain seneng ngerjain bareng. Langsung ke pertanyaan inti ya kak. Menurut kakak pengaruh seni rupa dan desain terhadap pria tuh apa ya kak? Maksudnya? Ini pengaruh kriya terhadap seni dan desain gitu kak? Kira-kira menurut kakak, pendapat kakak? Ya, kamu posisi kriya itu sebenarnya udah sekarang itu menurut dosen saya tuh kayaknya kriya itu udah gak bisa dimasukin ke desain dan seni rupa. Kriya tuh kriya, dan sekarang tuh udah hampir gak ada sekat. Hampir semua produk dan karya sekarang itu tidak bisa disebut ini karya seni rupa, ini karya desain. Semuanya itu udah melebur gitu. Jadi ya agak bingung sih pertanyaannya. Kita juga sebenarnya dari dosennya dikasih pertanyaannya yang itu. Dan kita juga beda-beda gitu. Tadi, tapi pendapat kakak aja. Dan pengaruh kerja terhadap seni rupa dan desain. Iya. Seni dan desain. Oh iya. Sebenarnya pengaruhnya sangat signifikan, karena kriya itu sebenarnya menurut literatur yang saya baca ya. Tapi ini beda-beda versi, tergantung mazhab siapalah. Jadi ya udah, kriya itu karena tangan pertama ciptaan manusia itu kriya. Sebelum mengerti desain, sebelum mengerti seni rupa, orang zaman dulu itu bikin wadah, ya udah wadah, ada estetiknya, ada fungsinya. Mereka nggak berpikir desainnya harus apa, yang penting bikin. Jadi ya pengaruh kriya itu sangat gede, apalagi udah zaman kerajaan, punya nilai lebih tinggi juga. Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu kalau boleh tahu pengalaman kerja pertama kakak setelah lulus itu apa? Sebenarnya pengalaman kerja tuh setelah lulus belum, cuman kalau pas masih kuliah itu pasti ada magang ya. Dari magang itu, kalau saya itu ini fashion design sama content creator, itu kerjaan pertama saya selama ada tanda kutip gelar mahasiswa itu, yaitu fashion design dan content creator. Itu lumayan prospeknya, dan untuk kedepannya juga menurut saya itu tuh masih banyak diperlukan. Apalagi kalau mentok-mentoknya susah kerja, please kalian belajar Photoshop, belajar editing video, itu modal yang sangat gede untuk di masa depan. Karena ya manusia-manusia kreatif itu sangat dibutuhkan di masa depan, karena di masa depan semuanya udah pintar, tinggal mana yang kreatif dan enggak, gitu aja. Itu sih kalau kerja. Kalau lulus sih belum, karena sekarang juga lanjut S2, jadi belum lah, males. Kalau boleh tahu, kakak punya pengalaman kompetisi dan pameran nggak? Kalau kompetisi banyak. Selama kuliah 7 lomba, ya lomba poster, lomba desain batik, lomba desain motif,
Eh, ya kebanyakan sih, bisnis plan juga pernah. Ya gitu-gitu sih, beda-beda. Kadang kebanyakan juga lombanya bukan lomba tentang kriya juga sih, yang ada aja, karena teman-teman saya sih kebanyakan dari luar prodi gitu, jadi diajaknya lomba poster ilmiah bioenergi gitu, diajak. Alhamdulillah jadi juara favorit, dan pernah juga juara 2, juara 1 juga. Lomba motif juga pernah. Ya udah sih, kalau pameran yang paling saya banggakan itu pernah ke Belanda, tapi sayanya nggak ikut, karyanya doang yang ikut, nggak punya duit kesananya. Oke, berarti kakak kesibukannya sekarang S2 ya? Kalau boleh tahu di mana, Kak? Sama di ITB juga, jadi fast track di gitu. Nanti kalian juga cari tahu ya itu apa. Kata kakak yang apa ya? Ada nggak pengaruh kriya gitu di kesibukan kakak yang sekarang, kayak misalkan yang editing gitu-gitu? Iya, yang sangat berpengaruh itu nanti kalian bakal belajar fashion research, di mana kalian itu bakal belajar jadi ya penerawang masa depan itu. Tren apa sih yang bakal tren apa yang ada lah. Ya udah, jadi kalian tuh menarik pola dari 10 tahun ke belakang sampai 10 tahun ke depan itu bakal apa. Nah, gara-gara pembelajaran itu sampai sekarang pun kalau mau bikin karya, mau bikin apa, selalu melihat apakah ini di masa depan akan trending tanda kutip atau seperti apa. Itu sih. Itu yang paling berpengaruh. Sama ya, kriya tuh antara kita berpikir sama keahlian tangan kita itu harus seimbang. Susah lah kalau condong sebelah tuh. Oke, kalau boleh tahu dulu kenapa kakak milih jalur minatnya tekstil, Kak? Sebenarnya apa ya? Mau jawaban pencitraan atau jujur? Apa aja boleh, Kak, senyaman kakak. Kalau pencitraannya sih pengen ngembangin potensi-potensi di asal tempat saya lahir di Garut, karena di Garut itu banyak potensi tekstilnya, dari mulai serat alam, batik, kulit, dan lain-lain itu sangat lumayan lah. Kalau jujurnya sih sebenarnya potensi kerja di bagian tekstil itu sangat banyak banget. Ya udah, dan kalau segabut-gebutnya nggak dapat kerja, ya bikin studio tekstil tuh tetap aja ada peluang. Jadi mengapa tidak? Udah sih, sisanya ya kebanyakan cowok lah pengen sekelas sama cewek-cewek. Udah lah, ya itulah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kan kakak belajar tentang fashion research ya kak. Menurut kakak apa sih yang paling penting dari penelitian sebuah tren untuk pasar? Ya sangat penting lah. Ibarat kita apa tadi pertanyaannya? Tren itu tuh memengaruhi pasar gak, dan menginspirasi karya kakak juga gak untuk ngikutin tren gitu? Oh iya, kan itu teh ada di tingkat 3 ya, jadi udah telat. Jadi tugas-tugas sebelumnya itu dari TPB sampai tingkat 3 tuh saya tuh selalu berpedoman dan selalu punya fondasi berkarya dari asal saya lahir, dari Garut. Jadi misalnya ada tugas nirmana batik tuh, ya udah saya ambil batik Garutan. Kalau ada gambar bentuk, ya udah saya ambil misalnya delman domba gitu kan, itu unik kalau di gambar konstruksi dan bentuk disatuin. Ya selama kuliah sih selalu fondasi saya Garut sih. Tapi setelah mengenal itu ya, setelah belajar itu hampir termasuk di tempat saya kerja juga itu sangat diperlukan, karena ya peluangnya sangat tinggi kalau udah mengetahui tren. Jadi antara kita mengikuti tren atau kita membuat tren. Tapi kalau membuat tren itu kita harus punya kekuatan yang gede, atau kita harus punya
kualitas dan kuantitas yang gede atau perusahaan-perusahaan gede. Bagi kita semua yang masih tanda kutip kecil, kita harus mengikuti tren untuk survive di industri kreatif ini. Mau gak mau. Kakak punya tips cara mulai kerja fashion research gak? Gimana? Sorry, sinyal. Kakak punya tips cara mulai kerja fashion research enggak? Tipsnya ya sebenarnya yang harus kita, termasuk saya juga masih belum ini, perbanyak portofolio. Jadi misalnya contohnya yang berhasil tuh siapa ya? Tugas saya deh. Saya pernah 2 tahun yang lalu sebelum ini corona, saya pernah berpikir di seminar dan perlombaan apa sih yang make up tuh Matratilaar ya? Apa sih? Itu tuh pernah ada lomba di mana bikin kemasan atau kecantikan apa di masa depan. Ya, saya ikutin polanya dan saya nyebutin bahwa 2 tahun lagi, yang mana tahun ini semua orang itu bakal di rumah dan semuanya itu bakal meminum suplemen karena di luar itu kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dulu saya berpikirnya bukan virus, tapi berpikirnya karena kegagalan teknologi, di mana saya berpikir bahwa cuaca itu bisa diatur di masa depan. Karena bisa diatur, ada kerusakan apalah, jadi alam itu mengamuk dan semua orang itu tidak bisa keluar rumah. Jadi ya kayak pola-pola gitu tuh seneng lah jadi penerawang tuh. Lihat aja pola-polanya. Kalau tips-tipsnya sih perbanyak portofolio, perbanyak kalian lirik kiri kanan apa sih yang sedang terjadi tuh, terus 2 tahun ke depan apa atau setahun ke depan apa, kayak gitulah. Seneng lah. Kalau tipsnya sih perbanyak main lah, wajib main, perbanyak browsing, perbanyak apa, perbanyak portofolio editing juga biar nanti pas kalian lulus serahkan portofolio langsung keterima kerja. Karena fashion research ini nggak hanya di fashion, ada product research juga, ada teknologi research juga. Kalian bisa masuk ke tim itu. Berarti kayak perbanyak cari tahu lah ya, cari tahu terus cari tahu harus. Informasi itu ada di mana-mana. Mungkin ke selanjutnya, Mbak inget gak waktu dulu TA-nya apa dan tentang apa? Masa sih gak inget? Kalau gak inget, Iya. tampar lah. Jadi TA saya itu tentang kelapa sawit. Udah sih, karena latar belakangnya sih karena kelapa sawit itu paling banyak di Indonesia. Indonesia itu termasuk perkebunan nomor 1 di dunia kelapa sawit. Iya, bangkai dari kelapa sawitnya juga banyak, pohon-pohon yang udah mati dan lain-lain. Nah, saya itu manfaatin seratnya gitu, jadiin tenunan. Ditenun jadilah kain. Sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi yang ditekankan di TA saya itu cairannya sih, cairan pengekstrak seratnya, di mana seratnya bakal tetap bisa jadi kain, enggak kasar gitu. Gitulah. Menurut kakak perkembangan media tekstil dari dulu, zaman dulu sama sekarang itu berbeda signifikan atau enggak, Kak? Sebenarnya berbeda banget. Dari mulai zaman sejarah kerajaan sampai sekarang itu berubah-ubah. Terutama posisinya ya. Dulu tuh pernah posisi kriya tuh di tinggi-tingginya sampai apapun yang dibuat untuk kerajaan itu disebut kriya. Selain itu kerajinan. Sekarang itu ya udah biasa aja semua, kayak ya udah karena gak ada kerajaan, kriya tinggi juga sekarang nggak ada. Ya udah, perubahannya sih lebih ke dinamisasi sosialnya yang agak ribet sekarang.
Tapi sekarang juga perlahan udah mulai edukasi, makanya ada jurusan Kriya, ada jurusan yang lain-lain untuk menciptakan ya orang-orang yang ngerti Kriya itu apa, dan tugasnya menyebarkan juga ke masyarakat bahwa Kriya itu apa, bagusnya apa, bedanya apa, gitu sih. Halo Ken. Oh ya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini kayak pertanyaan terakhir aja, jadi nggak terlalu formal-formal banget. Kalau boleh tahu Kakak S2-nya jurusan apa ya Kak? Magister desain. Oh. Lanjutin TA saya sih. Oke. Aku punya pertanyaan nih Kak terakhir. Pesan buat Bebas kita aja lah, angkatan gak usah 2020. Oh iya. Apa? Pesan kita buat angkatan 2020 apa nih Kak? Kriya gitu. Ya apa ya, aduh kalian tuh Kan kasihan lagi TPB sebenarnya. juga. Iya. Iya, aku tuh prihatin ke kalian udah sama kondisi gini, nama kalian corona bon, aduh. Udahlah. Semangat aja, kalau mau SBMPTN lagi aja, nggak ada yang curhat. Udahlah, semangat aja, pokoknya keseruan di ITB itu sebenarnya di tingkat 2. Tingkat 1 itu apaan sih? Jadi yang satu. Oh, iya. Nanti pas kalian udah di Bandung, pas udah kondisi udah normal, please banget perbanyak kenalan. Jangan ngumpul di orang Jakarta aja, jangan ngumpul sama Iya benar. Cirebon aja, jangan ngumpul sama Kriya aja. Main semuanya luas banget, ada 5.000 mahasiswa di beda-beda daerah itu. Ajak kenalan. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak Kak. Udah nyempetin waktunya. Udah milih kita sampai. Iya Kak, maaf banget ganggu waktunya hari ini lagi. Soalnya mepet banget deadline. Kita juga nggak dapet kemarin, banyak yang nolak. Oke, gitu aja Kak. Gaming 2. Yuk. Kakak sukses terus, S2-nya juga. Ya, amin. Sukses juga buat kalian. Lancar. Sehat-sehat, Ya. sehat-sehat. Iya Kak, Amin, makasih Kak, banyak amin. Kak. Makasih banyak Kak. Ya, Oke. Kalau nanti ada yang mau ditanyain langsung aja kontak atau apa-apalah. Kalau butuh apa-apa kontak aja. Iya. Makasih banyak banget Kak. Dapat banget Yuk, ini sip. pesannya.